Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari, NPM 2341103 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utama mencangkup: yang pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencangkup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perubahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua yaitu gambaran tentang kebutuhan sosial seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena ini mencangkup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, yang kedua kemiskinan relatif, dan yang ketiga kemiskinan kultural. Kaitan kesenjangan pendapat dengan ketimpangan pendapatan pada beberapa pola, yaitu yang pertama, ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi. Tidak ada miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang kedua, yaitu semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi, tidak ada miskin, tetapi ketimbangan pendapatannya rendah. Ini paling tidak baik. Yang terakhir, semua anggota masyarakat mempunyai income rendah atau semuanya miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah atau semuanya miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Tingkat income masyarakat bervariasi, sebagian miskin, sebagian tidak miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Tingkat income masyarakat bervariasi, sebagian miskin, sebagian tidak miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Menghilangkan kemiskinan. Yang pertama, bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Kedua, bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja, sosial, dan pencarian kerja, dan lain-lain. Ada 2 kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Penyebab kemiskinan yaitu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk, yang kedua, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, yang ketiga, distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, yang keempat, tingkat pendidikan yang rendah, dan yang terakhir adalah kurangnya perhatian dari pemerintah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.